Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk semuanya. Salam sejahtera. Iya, yang terhormat Bu Dirjen, kemudian juga Pak Profesor Bambang, Pak Khairul Amin, juga teman-teman dari Universitas Indonesia, ada Pak Direktur Kemahasiswaan juga hadir di sini, seluruh rekan-rekan pengusaha dan penggerak kewirausahaan di Indonesia. Saya hadirkan Mas Mudi Fukumoto, ya. Kenapa kok ada Fukumotonya? Nanti dia akan cerita, ya. Yang pertama itu, yang kedua tingginya sama dengan saya, ya. Jadi saudaraan, ya. Yang ketiga, beliau ini sudah mirip orang Jepang, makanya aja waktu ketemu pakai sumpit. Biasanya pakai ceker ayam, ya. Kok bisa? Ya, nanti akan diceritakan. Silakan Mas Mudi, perkenalkan bagaimana Anda kok bisa mencelat ke Jepang ini ceritanya. Silakan. Terima kasih semuanya. Terima kasih ke Bu Dirjen telah bersedia hadir ke sini. Terima kasih kepada semuanya. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena tidak tahu namanya. Yang penting yang perlu tahu nama saya, semuanya harus tahu. Nama saya Mahmudi Fukumoto. Kenapa? Nah, saya dari Deso, dari Jawa Timur, dari Tulungagung. Sekolahan tamat SMK atau Madrasah Aliyah. Jadi nanti kalau ngomongnya itu tidak sistematis dan nggak duwe tugo itu bahasa Indonesia. Ya, itu mohon maaf sebelumnya. Nah, kenapa saya kok ke Jepang? Itu ceritanya panjang, jadi nggak usah diceritakan. Yang jelas saya di Indonesia itu nggak laku karena ya wong goblok. Saya kerjaannya dulu tukang manjat kelapa, tukang mencangkul. Sekarang di sana pengen mencangkul juga, tapi karena di Jepang itu susah mencari lahan mencangkul. Saya cuman kangen sekali. Kangen itu akhirnya ada suatu alat yang mirip cangkul itu, tapi condengnya itu kecil. Itu saya mencangkul. Hobi saya mencangkul, tapi kalau dekat itu stick golf. Jadi sekarang saya pakai stick golf biar gaya. Kenapa saya sampai di Jepang? Ya mental ke sana karena saya pengen maju. Wong goblok kalau pengen maju, kalau tetap di Tulungagung saya pasti tetap mencangkul. Akhirnya nggak tahu Gusti Allah menghendaki saya ke sana. Nyampe di sana saya menjadi buruh pekerja kuli kasar di bangunan. Nah, dari situ saya berpikir saya pengen mempunyai usaha. Akhirnya saya punya suaranya keputus-putus, ya. Silakan nih. Kayak HP saya jelek, putus-putus suaranya. Nah, saya di sana akhirnya menggandeng seorang Jepang yang sudah senior. Saya angkat beliaunya untuk menjadi bosnya, saya wakilnya, merangkap sopirnya. Nah, karena iya, ini nggak guyon, ini tenanan ini. Nah, setelah itu beliaunya itu selalu ke klien mencari kerja gitu. Saya ngikutin, saya menjadi sopirnya, sopirnya tapi mengawal sekalian, asisten merangkap asisten. Tapi kartu namanya tuh wakilnya beliau, kan gaya itu. Setelah itu beliau karena sudah tua. Setelah sudah tua, dalam hitungan setahun saya prediksi itu udah pensiun. Nah, kalau pensiun itu nanti kan otomatis saya harus menjadi bosnya itu. Otomatis wakil naik, ya. Iya, wakil naik. Itu pinter sampean, ya. Pinter. Karena cari yang udah tua gitu. Karena ya benar. Karena saya yakin saya tidak bisa melakukan sendiri. Ya. Usahanya ya tetap di kuli kebangunan, Pak. Bahasa kerennya itu konstruksi, Pak. Kontraktor. Kayak tuh, Pak. Padahal kuli bangunan, Pak. Prakteknya ya ngerjain di pekerjaannya dilaksanakan sekarang itu di kilang. Kalau di Indonesia bahasa kerennya Pertamina, kalau di sana itu kilang-kilang Eneos, Pak. Kualitasnya Pertamina dengan Eneos sangat berbeda, Pak. Sama-sama bensinnya, tapi kualitasnya berbeda. Jepang lebih bagus, Pak, ternyata, Pak. Ya. Nah, di situ setelah itu beliaunya udah pensiun. Nah, saya itu kan juga bingung ini, bagaimana caranya. Akhirnya mau tidak mau saya harus merekrut, Pak. Merekrut karyawan yang agak pinter-pinter, harus orang Jepang. Dan sampai saat ini di perusahaan saya namanya Kehing, Pak.
Kehing. Kehing itu artinya apa, Mas? Kehing itu apa ya artinya? Saya juga nggak mudah gitu. Ngikut-ngikut aja Kehing gitu biar kaya. Nah, itu nama Tokyo dan Yokohama digabung itu menjadi Kehing gitu ya. Terus kantornya di Kawasaki di antaranya itu. Nah, itu saya merekrut orang Jepang, Pak. Orang Jepang semuanya karyawan saya orang Jepang, Pak. Kecuali saya, Pak. Wah, tepuk tangan dong. Wah. Terima kasih. Ya, biasanya kita kalau ketemu orang Jepang ini takut-takut ya. Ya, kita biasanya takut ya ketemu orang Jepang. Ini karena bos. Sekarang Mas Mamudi di sana jadi bosnya, karyawannya orang Jepang. Ya begitulah, mau tidak mau karena bosnya goblok. Kalau bosnya pintar nggak ngambil orang Indonesia. Nah, jadi waktu ngambil kerjaan segala macam, saya suruh itu anak buah saya, Pak. Saya suruh semua, pokoknya saya biayain. Udah kamu yang meeting. Ini orang Jepang yang sekolah apa enggak? Sekolah, Pak. Oh, sekolah. Meeting segala macam nyari kerja, saya ya nanti tanda tangan bos, tanda tangannya itu kan cuma stempel Fukumoto. Dibikinnya saya orang Jepang. Nggak ada yang tahu. Saya pernah ke lapangan, Pak, sekali. Di sini orang asing nggak boleh masuk karena sini khusus di wilayah namanya di Pertamina itu NS itu kan bahaya, Pak, ya mungkin ya. Kalau orang asing dipikirnya nggak tahu tulisannya, nanti asal muter, kalau meledak kan itu kan berisiko. Jadi khusus orang Jepang. Saya dimarah-marahin. Anak buah saya, ini jelek kayak ini, hitam jelek pendek, ini bos saya ini katanya. Fukumoto sang. Iya. Wah, luar biasa. Monggo silakan. Habis enggak. Masa monggo silakan. Iya, setelah itu saya nggak mau ke lapangan lagi, Pak. Saya karena nggak diajenin, Pak, kalau saya di lapangan tuh. Ya akhirnya ya begitu, berjalan aja, Pak. Berjalan aja, setiap hari berjalan seperti biasa. Nanti laporan ini asalkan bayar duitnya itu ke saya, Pak. Jadi ya nggak masalah itu. Oke, tepuk tangan Bos Mamudi. Iya, ini ceritanya gimana sih sebenarnya kalau orang Indonesia bisa eksis di Jepang, penghargaan orang Jepang pada kita sebagai orang Indonesia. Apakah yang eksis di sana itu ukurannya mirip-mirip orang Jepang gitu? Gimana, Mas? Kalau saya ini sekarang udah di Permak, lumayan keren. Kalau dulu, Pak, di desa, Pak, nggak ada orang yang mau. Ini cerita nyata ya, kisah nyata ya. Waktu saya itu pengen menikah di kampung itu, saya itu pengen menikah, nggak punya pacar, karena nggak punya apa-apa, nggak ada yang mau punya pacar, yang menjadi pacar saya. Saya itu nggak laku, Pak, bener nggak laku itu. Ini nggak bohong ini, ini nggak bohong, ini serius ini. Mas, jangan mentang-mentang ada putri ini, Mas. Bilang nggak laku ya. Nggak, itu saya mereka sudah punya semua. Ya. Siap. Oke, Mas ceritakan bagaimana persaingan dunia usaha di Jepang, khususnya di usaha kecil. Ya, gimana Mas Mamudi bisa masuk dan apa sih syarat-syarat sebuah bisnis di negara seperti Jepang itu? Sebenarnya kalau mau membuka usaha di Jepang itu mudah, sangat mudah, bahkan mudah sekali. Tapi untuk survive itu setengah mati, dan alhamdulillah saya nggak mati. Itu kenapa? Sistemnya itu orang Jepang itu cara berpikirnya sangat tradisional, nggak muluk-muluk. Dan kebetulan orang Jepang itu nggak banyak yang pinter, tapi rata-rata tekun. Gitu. Melakukan hal sesuatu yang mudah. Kalau di Jepang saya itu mendapatkan kerjaan gini, ini ada kerjaan.
Akupuntur Shin Chun mengatasi penyakit Anda dengan metode akupuntur atau cenciu, Japanese style, Korean style, dan Chinese medicine. Telepon 0857 7782 5557. Kelapa Gading, Jakarta Utara. Segala sesuatu sebenarnya kalau prosesnya bagus, hasilnya pasti bagus kok. Ya. Bahkan saya itu mendapat pekerjaan itu, saya itu nggak tahu ini mau dibikin apa, cuma dapat gambar, lihat gambar. Saya ngeliat gambar itu nggak mudeng. Saya serahkan ke anak buah, ini mau bikin apa? Oh gini bos. Oh ya kamu tahu ya? Ya tahu bos. Ya udah kerjain gitu. Saya nggak pernah kerjain masalahnya. Jadi kalau saya itu goblok sampai sekarang tetap goblok. Yang pintar anak buah saya pak, anak buah saya. Gitu. Nah setelah itu, itu sistemnya simpel sekali. Yang jelas saya itu kadang-kadang sedih melihat teman-teman para UKM di sini ya. Itu bagaimana ya? Suka sikut-sikutan. Sikut-sikutan itu kalau menyikut enak, kalau kesikut sakit. Nah, kalau kita sikut-sikutan, kalau nggak kesikut kita kesikut. Kalau kita nggak nyikut kita kesikut. Itu sangat tidak nyaman. Mau tidur susah, akhirnya stres, gitu. Apalagi di Jakarta macet tiap hari. Waduh saya saja, wah asik ya. Kalau di Jepang saya itu mendapatkan kerjaan gini. Ini ada kerjaan, itu udah jelas, harganya sudah jelas, hitung-hitungannya jelas. Kita ngumpul, siapa yang mau ngambil tuh? Ya udah, kamu aja ngambil, saya ngambil ya. Nanti pekerjaannya volumenya gede, tenaga saya cuma kecil. Ya udah kita saling membantu. Oke, besok saya butuh bantuin untuk ini nih. Ya udah, gitu. Itu cuma lewat telepon pak, nggak pakai MOU, dan itu dibayar. Iya, begitu juga saya. Saya lagi nggak punya kerjaan nih, minta kerjaan dong. Oh ya udah besokin sini, datang pak. Kalau nanti sama-sama nggak punya kerjaan, kamu punya kerjaan nggak? Kamu enggak. Itu yang punya kerjaan. Ayo kita ajak golf yuk, gitu. Golf pak, golf kita ajak. Di sana kalau nyogok ditangkap pak. Kalau ngajak golf nggak apa-apa. Gitu. Iya. Loh, kalau nyogok pak, nyogok itu kan nggak ada ininya, nggak ada resitnya ya. Kalau golf kan masih ada resitnya, entertain. Itu halal pak di sana. Di Jepang halal, ini bener. Tapi kalau nyogok, nggak usah banyak-banyak, Rp1.000 aja itu dicari pak. Jadi cuma sistem sebenarnya, sistem. Uang keluar 1.000 harus ada tanda tangannya 1.000, gitu. Di sini saya tuh juga seneng kayaknya kalau bisa di sini gitu ya, latlit gitu. Tapi kayaknya nggak nyaman deh, nggak nyaman. Enakan yang normal saja, enakan yang normal. Nah, kenapa Jepang itu kok kuat gitu? Ya gitu, karena apa itu, persatuannya di antara UKM itu sangat bersinergi, saling membantu. Penak toh, saling membantu, seduluran. Nah, kita itu ya di seduluran. Di berantas KKN. Kalau kita misalkan bikin bisnis berdua, kita ayo bikin. Kalau bisnisnya nggak jalan, waduh, ya sabar, kan enak. Tapi kalau jalan, kapan sampai tak telikung, kan begitu. Iya, memang begitu. Makanya ya, yang penting itu ya sebenarnya kan sederhana saja. Kita saling seduluran, saling berkomunikasi, saling bersinergi. Nanti hasilnya sampean itu akan maju dan Indonesia akan bahagia maju, Pak. Karena sekarang itu sebenarnya apa toh? Mungkin kita semua tidak sadar. Para pengusaha itu tidak sadar. Sebenarnya kalau kita sadar, kita ini adalah pahlawan bangsa loh. Zaman dulu Indonesia mau merdeka, itu bedil-bedilan, dor, mati. Mati Pak, nenek moyang kita untuk merdekain negara kita Pak. Sekarang kita sudah merdeka, sudah secara demokrasi, secara ekonominya nggak tahu saya. Oke. Nggak tahu. Mas Mahmudi, Anda sekarang selain bisnis di konstruksi, apa aja sekarang yang sedang ditekuni? Nah, karena di konstruksi itu saya nggak kepake di situ, maka saya bikin mainan lain gitu. Bikin bahasa kerennya itu tour. Padahal ya cuman ngantar-ngantar orang jalan-jalan gitu loh Pak, nyupirin gitu. Bahasa kerennya tour, travel gitu.
Padahal gitu aja kan gampang, semua orang sebenarnya kalau mau bisa, asalkan tidak malu nyupirin orang, nganter-nganter orang gitu. Dan nggak enaknya di sana itu nganter-nganter gitu nggak dapat tip, karena di sana nggak ada tip. Kalau di sini kan enak. Gitu. itu. Ya. Terus sebenarnya kalau yang kisah-kisah itu tidak ada yang menarik, karena nanti kalau dapat duit banyak yang dapat cuma saya sendiri, sampai-sampai juga kebagian. Yang menarik itu ada setelah itu berjalan, ternyata manusia itu kalau cuman kaya sendiri itu kayaknya kok nggak enak juga ya. Kalau kita bisa punya sedikit berbagi itu ada kepuasan tersendiri. Nah, akhirnya setelah itu kami membuat organisasinya keren, itu kayak CSR-nya Kehing, disebut Kehing Network Solution. Kayak namanya, artinya saya nggak tahu. Itu apa itu, Mas? Saya nggak tahu artinya, tapi karena saya nggak bisa bahasa Inggris. Tapi kegiatannya itu adalah kita pengen di Jepang, di Korea, terutama di Asia Timur, itu banyak sekali TKI kita yang berkualitas nih, Mas. Mereka bekerja, dididik, punya etos kerjanya tinggi, disiplinnya tinggi. Kalau produk itu bagus sekali, seperti bajunya BUS ini bagus sekali ini, kualitasnya bagus ya, saya melihat tadi. Padahal ya batik tapi bagus itu. Nah, seperti itu bagus. Mereka punya duitnya nggak banyak sekali tapi tidak sedikit. Nah, setelah pulang ke Indonesia, sayangnya, ironisnya mereka menjadi pengangguran, gitu. Karena apa? Karena mereka berangkat ke sana kerja, setelah kerjaan habis pulang ke Indonesia. Mungkin saya nggak tahu, tidak ada yang care sama mereka. Care banyak. Setelah mereka pulang banyak duit, teman-teman UKM yang belum stabil udah kerja sama saya, itu nggak jelas mau ngajak kerja sama atau mau melorotin, itu nggak jelas ijab kabulnya. Bener itu, gitu. Nah setelah itu saya itu kasihan, mereka punya duit pulang bawa uang 300 juta, 400 juta, 500 juta, sampai 1 miliar juga ada ya. Ada. Tapi mereka yang bisa survive di negerinya sendiri loh, ini punya duit bisa bertahan sampai setahun itu nggak banyak. Rata-rata setelah pulang ke Indonesia kan gaya pulang dari Jepang, dari Korea gitu, jalan-jalan ngebos, apalagi diajak jalan mbaknya itu, wah gampang dipelorotin mbak gitu. Itu bener, itu nggak bohong, ini bener. Setelah gitu setengah tahun berikutnya udah kelenger itu pak, udah kelenger, kehabisan duit pak, bisa bertahan setahun itu udah ini. Habis itu punya apa, punya motor Ninja, dijual separuh, ganti beat, habis beatnya dijual habis ini gitu, sampai hartanya orang tuanya itu dijual juga. Itu kan keterlaluan, jadinya pengangguran kelas kakap. Nah setelah itu saya itu gayanya itu peduli dengan mereka. Nah, makalah kami bikin Kehing Network Solution. Itu pertama yang membiayai saya Bu. Saya punya duit waktu itu, bisa bikin event. Kita panggil teman-teman UKM yang sudah stabil, sistemnya sudah terbentuk, kita panggil ke Jepang, kita datangkan, kita undang itu anak-anak TKI itu. TKI ya. Kita bikin acara bahasa keren, business matching. Wah keren itu. Pemerintah KBRI aja denger kelepak-lepak itu pak. Loh mas, gimana teknisnya ini kok business matching? Siapa investornya? Investornya adalah investor asing yang pasti mau invest ke Indonesia, yaitu TKI Bu. Dengan para UKM Indonesia. Nanti bisnisnya di mana? Bisnisnya di Indonesia. Kenapa begitu? Karena kami bercita-cita ingin membangun Indonesia. Kami ingin memajukan Indonesia dengan cara menambah presentasi pengusaha di Indonesia. Karena katanya orang-orang pinter, salah satu syarat negara itu pengen maju seperti Jepang, Singapura dan lain-lainnya itu presentasi pengusahanya itu harus di atas 2%. Presentasi. Ya, persen itu persen. Oh, persen. Harus di atas 2%. Tepuk tangan dong. Ya. Tapi tepuk tangannya terlalu cepat karena di negara kita katanya sama nih kok saya aja nanti dapatnya pasti banyak. Dapat Pak. Di situ ada business matching Pak.
teman-teman TK itu saya jerumuskan. Kita itu sudah 1,5% katanya. Itu mungkin orang jualan pecel di pasar, orang jualan asongan itu mungkin dihitung. Mereka itu bukan pengusaha, mereka pengen bekerja, nggak punya ijazah. Kalau di Jakarta kan susah, terlanjur di sini akhirnya ya udah gimana, Mas saya pinjam uangnya dulu dong 100.000 beli rokok, habis itu dibalikin dicicil, sisanya berapa? Untung 10.000, itu untuk makan. Mereka itu bukan pengusaha, nggak punya sistem gitu. Nah, kalau mereka dihitung semua ada 1,5%, tapi kalau mereka nggak dihitung mungkin 1% aja nggak ada ya. Nggak ada. Nah, jadi kalau pengen menjadi pahlawan bangsa itu, memerdekakan Indonesia secara ekonomi itu harus menjadi pengusaha. Penak toh? Kalau menjadi pengusaha yang sukses, saya penak sampean sendiri, tapi yang diuntungkan adalah merah putih kita. Tepuk tangan untuk merah putih kita. Oke, Mas Mamudi, perjalanan Anda di Jepang sampai tinggal di Jepang, ini omong-omong pengen tetap tinggal di Jepang atau sudah ganti KTP ini? Saya itu kebetulan sangat cinta Indonesia. Oh, ya. KTP tetap Indonesia. Ya. Kalau perjalanan itu nggak di Jepang aja, Mas. Ya. Di Korea, di Hong Kong. Bikin acara kayak gitu, Pak. Di Korea juga. Ya. Kemarin bulan 4 kita adakan business matching di Korea. Kita undang Mas Hendy Babaravi yang punya Babaravi, sama Mas Agung yang punya Simply Fresh. Nah, gitu. Ya. Tak tanya, sampean kalau ikut pameran di kayak di JCC itu bayar berapa? Bayar sekian. Dapatnya berapa? Paling ya 3-4. Oke, sampean ikut saya aja. Nanti dapatnya pasti banyak. Dapat, Pak. Di situ ada business matching, Pak. Teman-teman TK itu saya jerumuskan. Bener itu. Saya bilang, sampean di sini sekarang statusnya keren sekali. Menjadi TKI di Korea. Cewek aja denger itu, Pak. Nafsir, Pak. Belum ngelihat wajahnya udah nafsir itu. Anak gitu, Pak. Terus nanti setelah pulang dari sini, kalau teman-teman itu deal di acara business matching ini, nanti punya status lebih keren lagi apa? Pengusaha muda. Cewek-cewek itu denger lebih kelepak-kelepak lagi, Pak. Tapi kalau tidak deal, juga punya gelar, jangan khawatir. Gelarnya pengangguran. Semua akan kabur cewek-cewek itu. Akhirnya, Pak, kena pengaruh saya, Pak, mereka pada deal, Pak. 52 orang
dalam hitungan Satu jam ya? Enggak lah, dengan seremoni ya biasanya yang lama. Acara itunya cuma 1 jam itu. 52 orang Pak, deal, bayar Pak. Jadi pengusaha. Jadi pengusaha itu Pak. Itu siapa yang diuntungkan? Mereka untung, uangnya akan terkelola. Kalau nggak berhasil uangnya habis juga itu sebenarnya. Tapi semuanya ada risikonya lah. Iya. Paling tidak kalau dengan itu kan ada yang membimbing. Teman-teman UKM yang kita undang itu kita sekolahin. Kamu bisnis, tapi jangan cuma bisnis. Kamu juga punya hati kok. Nanti dididik sampai mereka bisa gitu. Kalau mereka gagal siapa yang rugi? Mereka rugi, nama sama juga jelek, saya bilang itu. Saya juga takut-takutin juga itu. Tapi nggak takut kayaknya. Mas Mahmudi, omong-omong Mas Mahmudi sudah punya keluarga di Jepang? Alhamdulillah Ya. sudah di Jepang ya. Di Jepang ya? Iya di Jepang. Ya. Di Indonesia Namanya siapa? namanya saya sudah menikah. Nama istri Orang saya. Jepang ya? Bukan orang Indonesia? Nah itu dia. Karena saya nggak laku sama orang Indonesia, dia diambil orang Jepang. Ya. Itu beneran itu Pak. Saya tidak laku. Akhirnya saya sudah patah hati. Patah hati bukan karena ini ya. Patah hatinya karena nggak laku itu. Saya dikenalin sama, saya belajar bahasa Jepang. Dikenalin sama guru saya. Akhirnya menikah. Karena kelihatannya itu orang mau jatuh cinta sama saya, saya mau tidak mau. Yang jatuh cinta itu ceweknya dulu atau Anda dulu? Sepertinya dia deh. Wah, sombong banget ya. Enggak, saya itu cuma menjaga sebenarnya, menjaga. Katanya guru saya, kamu jagain teman saya ini, kamu jagain kalau ada apa-apa kamu yang tanggung jawab ya. Saya jagain itu Mas. Saya itu orangnya amanah sekali, jaganya sampai sekarang nggak selesai itu. Iya, Mas Mahmudi sekarang punya 2 putri ya. Putri saya 2, Ya, umur 9 tahun sama 6 tahun. namanya boleh. Dan saya bersyukur sekali. Namanya, istri saya namanya Noriko Fukumoto. Anak saya yang gede namanya Fukumoto Cinta. Yang kecil Fukumoto Ratu. Seperti Bapak ini. Gitu. Ya, tepuk tangan. Dan saya bersyukur kedua putri saya bersyukur sekali tidak ada yang mirip saya. Yang mirip saya itu cuman matanya. Katanya mata saya itu indah. Coba kalau matanya itu mirip istri saya, hidungnya mirip saya, kasihan sekali kan dia. Istri saya itu Jepang sekali, putih, beripnya matanya sipit. Kalau jalan sama dia, saya itu kan orangnya suka bercanda. Kalau bercanda, dia ketawa itu kalau saya pegangin itu nabrak-nabrak itu. Mas Mahmudi, oke. Kira-kira peluang teman-teman Indonesia yang kalau misalnya suatu saat ke Jepang mungkin nggak bisa eksis seperti Anda, atau gimana caranya? Ini kan sebentar lagi tahun 2015 sudah ada AFTA ya, gimana Mas? Ini nggak usah berusaha di luar negeri, di Indonesia saja. Karena orang Takut kesaingan maksudnya? enggak. Kalau mau ekspor bagus lah. Sebenarnya Indonesia itu kata ibu tadi bener, kaya raya. Cuman yang kita susah bersaing itu adalah pertama kalau bikin bagus, selanjutnya bingung, pengen untungnya itu lebih banyak lagi, ngawur. Jadi kualitasnya susah bersaing. Standaritasnya ini Bu, mungkin dibikin standaritas Bu nggih, nyuwun sewu Bu. Standaritas itu perlu dipertahankan. Jadi misalkan teman-teman ini yang bikin industri ini, misalkan baju misalkan ya, selama ini karyawannya biasanya ditarget, kamu harus menghasilkan 15 buah. Karena orang Indonesia itu masih agak susah sih untuk etos kerja yang tinggi, disiplin yang tinggi itu agak susah. Sekarang gini aja dibikin, nggak apa-apa deh, kamu hasilnya 10 nggak apa-apa, bayarannya tetap, tapi kualitasnya harus bagus. Kalau nggak bagus, tak reject, nggak dapat bayaran loh. Itu mungkin ya. Jadi kualitas itu nomor 1. Sekarang itu bikin baju kayak gini, dengan kualitas bagus, dengan kualitas jelek itu, waktu dan energi yang dikeluarkan sama. Bahannya, biaya juga sama. Biaya lebih mahal dikit. Bayar lebih mahal dikit. Tapi bahannya kan sama. Tapi ini saya tuh agak kemaki itu suka produk. Teman-teman UKM ini
pengusaha-pengusaha ini harus bersinergi, membuat sistem yang bagus. Akupuntur Shinchun mengatasi penyakit Anda dengan metode akupuntur atau Zhenjiu, Japanese style, Korean style, dan Chinese medicine. Telepon 0857 7782 5557. Kelapa Gading, Jakarta Utara. Baju saya itu kan keren ya, keren nggak mas? Keren ya? Keren banget. Itu karena apa? Iya. Karena kualitas saja. Ya. Kalau bahan Indonesia di atasnya mas. Harus kita puji Luar biasa, nanti kenyemplung itu Jepang itu. Bener, kualitas itu. Jepang itu sekarang Uniqlo. Sampai beli Uniqlo itu dipakai sampai waleh makainya nggak rusak-rusak. Dia itu konsepnya sederhana, bagus sekali. Dia bikin bahannya itu bersahabat sekali dengan kulit kita. Kualitasnya bagus, nggak rusak-rusak nggak. Kalau H&M itu atau Zara itu katanya itu seperti nyewa, harganya lebih mahal, tapi kualitas Uniqlo lebih bagus. Dia bagaimana kok bisa dengan harga murah? Dia desain di Jepang, desainnya orang Jepang, bikinnya di luar Jepang, kualitas kontrolnya Jepang. Kalau jelek dipotong, dibuang. Kalau ada kualitas reject dikit, kita beli lebih murah nggak boleh. Tapi nggak tahu kalau di sini. Kalau di sana nggak boleh. Ini reject dipotong langsung. Di sini dijual di kaki lima lagi. Ah itu. Ya. Itu nggak tahu. Seperti itu. Kalau ini contoh-contoh Bu ya. Nyuwun saya Bu. Ini contoh karena kita perlu belajar dari apa itu kualitas. Nah, pasar di Asia Tenggara, Indonesia yang paling gede. Orang Korea, orang Jepang, orang Korea itu kan suka agak ngawur-ngawuran, nyuwun sewu nih. Mereka punya uang 100 juta datang ke Indonesia bikin perusahaan. Kita kalau 100 juta itu kayaknya nggak banyak-banyak kan. Karena dia merasa orang Korea, orang kita ngeliat, orang Korea, kita akhirnya bikin. Padahal secara ini orang Indonesia itu, saya itu bangga sekali dengan orang Indonesia. Ketemu orang Filipina, orang Thailand, orang Vietnam gitu, sorry dong, saya nggak ngomong sama dia karena nggak bisa bahasa Inggris. Nggak, maksud saya itu saya nggak minder gitu loh. Kalau ketemu orang-orang mereka nggak minder, meskipun saya nggak bisa bahasa Inggris. Mereka mau kemaki, saya lebih kemaki lagi sih, gitu. Kalau tak jualin Jepang, Indonesia orang di saya nggak apa-apa, saya ngomong saya orang Jepang. Mereka kelepek-kelepek juga. Tapi enggak, kita itu harus bangga menjadi orang Indonesia. Kita harus bangga. Karena apa? 2015 itu ngeri. Kalau saya melihat dari Jepang itu ngeri. 2015 itu, sekarang itu di Vietnam, orang-orang Vietnam ini Vietnam negara baru berapa hari tuh? Loh ini bener ini, etos kerjanya tinggi mereka. Itu sekarang itu kursus-kursus bahasa
bahasa Indonesia, nggak bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia, budaya Indonesia dipelajari sekarang. Banyak ya. Dipelajari. Jangan salahkan mereka kalau di kampung Anda, di pojok rumah Anda nanti disewa oleh orang Vietnam. Yang dijual apa? Tahu gejrot. Kita jangan ketawa, ini beneran nih. Tahu gejrot. Tapi dengan modifikasi yang indah. Harganya juga nggak 2.000-an dong. Harganya 8 ribuan, 9 ribuan. Dengan sistem yang bagus, mereka mungkin sekali. Terus nanti yang kerja siapa? Adik-adik kita, saudara-saudara kita yang dijual. Kalau dijual itu masakan Vietnam masih oke lah ya. Tapi kalau dijual tahu gejrot, nasi pecel gitu, apakah kita nggak sedih? Nah, ini tugas siapa? Teman-teman UKM ini, teman-teman pengusaha ini harus bersinergi, membuat sistem yang bagus. Kalau nanti sistemnya kurang bagus, Mas Isdianto ini kayaknya punya sistem bagus, gitu. Ini beneran, ini nggak guyon ini. Kenapa? Saya itu sekarang itu lagi semangat gencar banget. Pokoknya teman-teman ini, saya pengen dan ibu Dijen mendukung ya. Kemarin ngomong mendukung tuh Bu. Ditodong. Enggak. Memangnya kita pengennya bersinergi. Pemerintahan ada aja itu udah sangat berbeda Bu. Ibu ada di sini atau dengan ibu dengan tidak ada di sini, suasananya agak berbeda Bu. Gitu. Itu agak berbeda. Nah, teman-teman UKM. Nah, ini ya Ibu tadi menawarkan beberapa solusi kan ya. Beberapa solusi itu yang kita kerjakan event-event itu kita pasti memberikan solusi. Ibu juga menawarkan beberapa solusi dan 1, 2, 3, 4 plus 1. Kalau menyebutkan satu saya juga udah lupa ya. Nanti tanya Ibu sendiri. Nah, kita juga bisa. Kami itu punya organisasi KNS. Di sini udah menjadi yayasan namanya Karyanusa Solusi, itu gambarnya. KNS. Gitu. Nah, timnya itu ada di belakang. Nanti ada Pak Tri. Nah, di situ kita mengajak teman-teman UKM yang punya waktunya gimana Mas? 5 menit lagi. 5 menit lagi, alhamdulillah. Jadi nggak lama-lama. Teman-teman UKM nanti yang punya sistemnya udah bagus, sudah stabil, bisa kita ajak ke sana, jualan di sana. Tapi nggak jualan cari duit aja loh ya. Kita bimbing teman-teman TKI itu untuk bermitra dengan teman-teman semua. Bermitra dengan sedulur-sedulur semua. Dengan begitu, teman-temannya UKM yang sudah berjalan akan menjadi kuat dan lahirlah UKM-UKM baru. Dan akan bertambahlah presentasi pengusaha di Indonesia menjadi 2%. Itu target kita. Target kami. Masalah pemerintah pasti akan mendukung, gitu. Gitu. Oke, saling Mas. bersinergi. Kita minta satu penanya dari audiens, mungkin ada yang ingin bertanya. Silakan. Boleh ya Pak ya? Satu. Ya, tapi hanya satu penanya aja. Kepercayaan tuh nggak mudah ya? Ataukah emang ada orang-orang Jepang tuh menyukai sifat-sifat tertentu dan emang ada di Mas Mahfudi gitu?
Bismillahirrahmanirrahim. Saya namanya Akhlis Nur Setiadi dari Bogor. Ya, sangat senang sekali bertemu dengan Pak Mahmudi ya. Sangat ceria orangnya. Saya mau bertanya tadi seiring dengan mendengar penjelasan kisah hidup Pak Mahmudi yang sangat menarik buat saya, kok bisa ya ketemu bos Jepang yang langsung mengangkat Mas Mahmudi jadi wakilnya gitu. Itu apakah ada suatu kejadian tertentu yang membuat dia bisa jadi percaya? Karena kan kepercayaan itu nggak mudah ya. Ataukah emang ada orang-orang Jepang tuh menyukai sifat-sifat tertentu dan emang ada di Mas Mahmudi gitu? Itu aja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Tapi yang jelas saya nggak pakai pelet loh ya. Nggak. Ini bener. Saya bekerja di perusahaan konstruksi di sana. Nah, saya bekerja udah 2 tahun. Ada orang sepuh ini masuk ke situ. Beliau itu masuk karena perusahaannya bangkrut. Perusahaannya bangkrut masuk ke situ. Saya nggak tahu juga kalau dia itu mantan bos. Tapi saya itu yang curiga itu dia itu baik banget dengan bos saya. Terus saya cari tahu ternyata dia itu mantan bos dulu, pekerjaannya itu saling mengisi begitu. Setelah bangkrut karena gulung tikar, dia udah kehabisan duit. Akhirnya saya ngobrol-ngobrol, saya menawarkan kita bikin perusahaan yuk. Sampainya di bosnya, saya yang ngeluarin duitnya. Gitu. Wah, itu udah punya modal banyak ya Mas Mahmudi ya? Banyak banget sih tidak, tapi ya ada lah gitu. Akhirnya saya memang yang ngeluarin uangnya semuanya saya. Dia yang kalau jaringan waktu itu saya sama sekali tidak ada. Cuman prinsipnya itu intinya hidup itu kalau kita sudah rawe-rawe rantas, sudah nekat pokoknya bisa. Gusti Allah itu mau melarang pun bingung. Itu tenanan itu. Tenanan bahasa Indonesia. Betulnya. Itu bener ini. Benar. Gitu. Jadi kalau mau pengen sesuatu itu jangan cuma ngatung saja. Ngatung itu berdoa ya. Berdoa. Ya. Berdoanya cuma gini aja. Lakukan ke situ, arah ke situ dan wes orang itu istilahnya jangan Gusti Allah itu menging aja jangan dianggap. Ya. Pokoknya yakin itu bener. Niat baik, bener pasti bisa. Oke. Begini, karena perindustrian itu setiap tahun ada pameran. Mumpung ada Pak Budi, bagaimana kalau yang hadir di sini kebayang nggak kalau jalan-jalan ke sana? Biasanya kami perindustrian memfasilitasi tempat. Misalnya ada satu area pameran, kalau di luar negeri itu harga bootnya mahal banget. Paling tidak mungkin untuk ya 10 booth rame-rame. Nah, nanti produk apa saja yang mau disampaikan dengan segala macam brosur dan sebagainya. Nah, para TKI itu melihat nanti komunikasi, nanti ada satu stand untuk lebih detailnya seperti apa kalau ingin jadi pasukan-pasukan pengusaha, para pengusaha yang ada sekarang. Gitu. Kita coba desain ya. Bayangan saya demikian. Ini luar biasa. Ini acaranya bukan main-main Mas Lisianto bikin. Tepuk tangan dong buat Bu Dirjen. Wah, luar biasa. Kesempatan luar biasa Mas Mahmudi. Nggak ada ini ya. Teman-teman yang sudah punya usaha, yang sekarang sudah punya bisnis, terutama kualitas ekspor, nanti bisa kita bareng-bareng ya Bu ya. Kita bisa ke Jepang, ke Korea gitu ya, memasarkan produk kita. Jadi jangan sampai produk kita barang-barang kita kualitasnya juga jelek sehingga nggak bisa nembus pasar ekspor gitu. Ada satu lagi pertanyaan? Oke, sebentar, itu Josana Pak ya. Yang perempuan dulu Pak, bentar. Ya, sebut namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera dari Ambon. Alhamdulillah saat ini saya usaha travel agent. Kemudian awalnya saya di Jakarta, pindah ke Ambon 8 bulan yang lalu. Saya baca situasi di Ambon. Ambon itu negeri yang indah. Subhanallah. Negeri yang indah, cuman kendalanya SDM-nya. Saya sekarang sedang
mengajak anak-anak mahasiswa di Ambon untuk membuat satu produk dari kerang. Saat ini saya lagi merubah kaleng susu menjadi vas bunga dari kerang. Yang saya mau tanya pada Pak Mahmud dan Ibu Dirjen, bagaimana caranya meningkatkan SDM daerah setempat? Ini ibu yang seperti yang lebih pas, monggo Bu. Iya, silakan Bu. Terima kasih. Kita sudah beberapa kali ke Ambon dan pelatihan di Ambon selalu ada setiap tahun, lebih dari 2 kali. Termasuk rumput laut, hasil laut, ya karena di sana memang indah-indah banget. Jadi tidak ada masalah, silahkan. Tapi kalau mahasiswa itu nanti ingin komunikasi dengan kami, terutama komunikasinya dalam hal kelitbangan ya. Jadi para mahasiswa kan punya bekal di sini nih untuk inovasi, teknologi dan sebagainya. Ayo kita coba mulai. Saya sudah kerjasama dengan Gorontalo, dengan Universitas Sumatera Utara, dengan UPI Bandung. Kalau Jawa tuh udah banyak lah. Dengan STT Telkom banyak. Dengan Ambon memang lembaga akademisinya belum kita sentuh, baru dengan para IKM-nya. Silakan kita berkomunikasi. Oke. 0816 Wah, langsung cidet. 143 53 63 0816 143 5363. Ini emailnya Eko Sierra Alpha Eko Delta Alpha Hotel esaida@yahoo.com. Saya boleh nggak ngejak-ngejak yang lain? Siap, ini Bu. kebetulan ada Pak Trimarjoko, ada Ibu Tuti, Iya, ada silakan. sekretaris saya. Boleh Pak maju ke depan? Ya, tim. Untuk mewujudkan yang tadi ya. Ya. Jadi pemerintah bisa membiayai fasilitasi pembayaran booth atau membeli space. Ya. Ini bagaimana mewujudkannya harus didesain dan itu tentunya harus ada tim teknis, nanti staf saya. Tetapi Pak Trimarjoko ini, Pak Tri boleh ke depan dong. Beliau terakhir sebelum pensiun adalah direktur di perdagangan dan yang paling istimewa adalah beliau direktur ASEAN Japan Center. Weh, tepuk tangan. Oke, ya. Buat Jadi Pak Tri. network ASEAN, kemudian segala hal berkaitan dengan perilaku ASEAN, perilaku Jepang itu sudah hafal. Kalau saya yang hafal tuh 5K dari Jepang. Kenapa mereka maju? Ada 5K. Keteraturan, kerapihan, kebersihan, ketelitian, kedisiplinan. 5K itu benar. Membuat segala usaha, industri, perdagangan apapun menjadi berhasil dan menjadi kelihatan. Tidak seperti di kita seingatnya seininya. Ibu Kusuma Hastuti juga beliau adalah tim saya waktu itu di perindustrian. Ini kelihatan wajahnya belum pantas pensiun, tapi beliau sudah Kami pensiun. persilakan, Ibu, Ke untuk depan bisa Ibu, ke depan. tapi masih tetap menjalin komunikasi dan kami kemarin sempat cuti 5 hari di Jepang jalan-jalan bersama Ibu Tuti, ketemu Pak Mahmudi dan ini juga sekretaris saya Ibu Heni ya. Iya. Jadi kalau ada apa-apa Bu Heni berdiri kesini Ya, aja silakan, Bu. sekalian. Ya. Anggap saja dari pemerintah ini ada satu tim yang bisa bekerja sama sebelum saya sampaikan kepada tim saya secara struktural. Jadi bisa ada Pak Trimarjoko, silahkan kalau mau konsultasi ya Pak ya. Iya, Pak Trimarjoko. Tapi kalau ada konsultan CV-nya, kayaknya tidak minta ke saya ya. Kemudian ada Ibu Tuti, sahabat saya yang juga selalu komunikasi soal pekerjaan, dan ada Ibu Heni sekretaris saya. Kita komunikasi. Kalau kita ingin mencoba menyerbu dan kesian itu para TKI supaya mereka juga menjadi gerbong-gerbong kita sebagai lokomotifnya. Kalau tidak tadi kata Pak Mahmudi di dalam negeri di Indonesia, kenapa kita tidak menyerang Myanmar, menyerang Kamboja, Thailand? Iya. Kenapa takut? Kenapa kita selalu memasang ini takut ditinju? Kita menyerang. Sudah bisa apa kita? Oh, kita bisa membuat ini. Ayo kita serang. Dari mana? Yaitu
modal-modal itu dikumpulkan, kita sudah punya kebisaan, kita serang negara lain. Nah ini sudah ada keberuntungan hokinya Pak Mahmudi untuk menerobos ke negara-negara lain. Begitu kira-kira. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Is, terima kasih Ibu, Pak Patri. Ya. Oke. Iya, oke. Sebentar, ini kita waktunya terbatas. Nanti Pak Mahmudi masih ada di sini. Oh gitu Pak, sebentar. Mungkin ya 1 menit ya Pak. Nggak sampai 1 menit. Oh ya. Assalamualaikum, nama saya Haji Idris dari Bogor. Ya. Kalau di Taiwan tuh ada Bu, itu sentra makanan namanya atau sentra oleh-oleh. Jadi semua bis pariwisata itu harus mampir dan parkir di situ. Nah saya menyarankan agar dibentuk sentra oleh-oleh atau sentra makanan Ya. seperti yang di Taiwan tersebut, sehingga ada nilai tambah dan laris dan tidak busuk. Iya. Karena tidak laku. Demikian saran saya. Iya. Dan pesan saya sama saudara-saudara sekalian, jangan berbisnis karena berteman, tapi bertemanlah karena berbisnis. Wih, tepuk tangan Pak Diri. Ya. Satu harapan saya sama Ibu tadi, apakah yang Ibu bilang tadi semacam angin surga atau memang bisa direalisasi? Oh, direalisasi Demikianlah bisa harapan Pak. saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sedikit Mas penutup ya, silakan. Terima kasih. Saya sekali lagi mohon maaf kalau omongan-omongan saya menyinggung dan tidak sistematis, saya mohon maaf. Tapi intinya begini, kita harus optimis. Yang mau jalannya itu tidak benar, mau korupsi, mau, kita tidak usah peduli. Itu mereka semua juga ada ganjarannya masing-masing. Asalkan kita berniat baik, kita berinisiatif baik, hasilnya pasti baik. Ingat itu. Terima kasih dari saya. Ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat Pak Mahmudi. Di balik setiap masalah, di balik setiap krisis, tantangan, bencana yang ada, kita masih bisa survive, kita masih bisa menang. Ketika apa yang kita rencanakan tidak tercapai, itu bukan membuat harga kita sebagai manusia semakin turun. Yang di atas atau Tuhan suka memberikan kita beban, mencobai kita, ternyata untuk mengatas iman kita. Apakah Anda melihat dan merasa bahwa tayangan TV Anda dipenuhi dengan unjuk rasa, korupsi, kekerasan, pelecehan seksual, penganiayaan, serta pembunuhan? Apakah Anda sadar dampaknya terhadap keluarga Anda, putra-putri Anda, dan generasi penerus bangsa? Ayo dukung gerakan motivasi bangsa menjadi yang terbaik. Hanya di TV Excellent, TV motivasi pertama di Indonesia. Yang menampilkan program televisi yang memberikan inspirasi, motivasi, ide, peluang, dan edukasi. Dengan program TV Excellent yang menghadirkan para motivator dan public speaker terkemuka di Indonesia. Bung Sui, Bung Chandra, Mary Riana, Dr. Tony Janliao, Antoni J. Martin, Eli Sutrisna, dan masih banyak lainnya. TV Excellent, TV motivasi pertama di Indonesia. Strive for Excellence. Saya percaya generasi muda kita bisa memberikan dampak positif bagi Indonesia. Melalui Friends of Mary Riana yang dipersembahkan oleh Mary Riana Campus Ambassador,
Saya berharap akan lebih banyak lagi anak muda yang mengambil alih kendali hidup mereka, hidup sesuai dengan impiannya, dan berkontribusi positif untuk masyarakat Indonesia. Saya Mary Riana, Indonesia pasti bisa. Sang Pemenang itu adalah sebuah institut wadah untuk kita mengembangkan diri. Prestasi itu merupakan perjuangan di saat kita memenangkan ego dari diri kita sendiri. Setelah kita tahu goal dan passion kita, perjuangkan. Sebagai duta sosial itu benar-benar kita melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Kenapa sih ada perempuan kok yang gagal dalam relationship-nya? Kenapa sih ada perempuan kok yang takut mengejar cita-citanya? Dulu-dulu zaman-zamannya wanita itu kan nggak boleh bekerja, nggak boleh melakukan sesuatu, nggak boleh berkarya. You need to work hard and use my heart, but also use my brain to find a way for me to be successful. Hello, I'm Frank Leboeuf, and you're watching TV Excellent. Strive with excellence. Tapi yang cukup mengejutkan, sebenarnya konsepnya ini sudah ada sejak tahun 80-an. Kalau ingin mendapatkan revenue, kita harus selalu jual softwarenya, jual dan jual dan jual. A day made of glass, bahwa semua device yang ada di ruangan ini juga bisa dijadikan satu device teknologi. Memang banyak gamers yang merasa kurang puas main game konsol. Saat ini sebenarnya CCTV sendiri merupakan bagian dari IT. Hi, I'm Dennis Wise, Sasikan, Kami, TV Excellence. Tapi yang cukup mengejutkan, sebenarnya konsepnya ini sudah ada sejak tahun 80-an. Kalau ingin mendapatkan revenue, kita harus selalu jual softwarenya, jual dan jual dan jual. A day made of glass, bahwa semua device yang ada di ruangan ini juga bisa dijadikan satu device teknologi. Memang banyak gamers yang merasa kurang puas main game konsol. Saat ini sebenarnya CCTV sendiri merupakan bagian dari IT. Watch TV Excellence